Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya. Kita pagi hari ini boleh menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa dan merenungkan sejenak kebenaran firman-Nya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh bangun menghirup udara pagi yang cerah. Dan sebelum kami memulai segala sesuatu, kami mau datang kepada Tuhan, Sang pemilik hidup kami ingin merenungkan sejenak kebenaran firman-Mu, dan kiranya Engkau berkenan menyapa kami Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 115 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, Mazmur 115 ini diawali dengan sebuah pengakuan yang sangat penting. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih setiamu, oleh karena kesetiaan-Mu. Ayat 1. Kalimat ini menjadi dasar kehidupan orang percaya, yaitu bahwa tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Di sini pemazmur tidak mencari kehormatan bagi dirinya, melainkan mengarahkan segala pujian hanya kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa keselamatan, berkat, pelayanan, dan setiap keberhasilan bukanlah hasil kehebatan manusia, melainkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Latar belakang mazmur ini menunjukkan bahwa bangsa-bangsa mempertanyakan keberadaan Allah Israel dengan berkata, di manakah Allah mereka? Ayat 2. Dari sudut pandang manusia, Allah tampak tidak terlihat dan seolah-olah diam. Namun pemazmur menjawab dengan iman. Allah kami di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ayat 3. Inilah salah satu penekanan tentang kedaulatan Allah, bahwa Allah tidak dibatasi oleh keadaan dunia atau kehendak manusia. Ia memerintah atas segala sesuatu sesuai dengan rencana yang sempurna dan bijaksana. Sekalipun kita tidak selalu memahami jalannya, kita dapat percaya bahwa Dia tetap bekerja untuk kemuliaannya dan kebaikan umatnya. Selanjutnya pemazmur menggambarkan kebodohan penyembahan berhala. Berhala dibuat dari perak dan emas, hasil pekerjaan tangan manusia. Berhala memiliki mulut tetapi tidak dapat berbicara, mata tetapi tidak dapat melihat, dan telinga tetapi tidak dapat mendengar, bahkan kaki tetapi tidak dapat berjalan. 4-7. Gambaran ini bukan sekedar ejekan terhadap patung-patung, tetapi menunjukkan kontras yang tajam antara Allah yang hidup dan ilah-ilah palsu yang mati. Berhala tidak memiliki kuasa, tidak mampu menyelamatkan, dan tidak dapat menjawab doa. Dalam terang perjanjian baru, berhala bukan hanya patung. Apapun yang mengambil tempat Allah di hati kita dapat menjadi berhala. Itu bisa berupa uang, jabatan, kenyamanan, popularitas, bahkan diri sendiri. Ketika hati lebih berharap kepada hal-hal itu daripada kepada Tuhan, kita sedang membangun berhala modern. Dan ironisnya, ayat 8 mengatakan bahwa mereka yang membuat dan mempercayai berhala akan menjadi seperti berhala itu. Artinya, penyembahan membentuk karakter penyembahnya. Orang yang menyembah sesuatu yang mati akan menjadi semakin tumpul secara rohani.
Tetapi orang yang menyembah Allah yang hidup akan terus diubahkan menjadi semakin serupa dengannya. Mazmur ini akhirnya mengajak kita untuk memeriksa hati. Apakah kita masih mencari kemuliaan bagi diri sendiri, ataukah kita sungguh hidup untuk memuliakan Allah? Apakah kepercayaan kita tertuju kepada Allah yang berdaulat atau kepada berhala-berhala yang tidak mampu memberi pengharapan sejati? Saudara, di dalam Yesus Kristus kita melihat penyataan Allah yang sempurna. Melalui kematian dan kebangkitannya, Ia membebaskan kita dari penyembahan berhala dan membawa kita kembali kepada tujuan hidup yang sejati, yaitu memuliakan Allah. Karena itu, marilah kita hidup dengan rendah hati, mengandalkan kasih setia Tuhan, dan mengakui setiap hari, bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bahwa segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, pencapaian apapun hanya bagi Tuhan. Karena tidak ada di dalam dunia ini yang sanggup memberikan kami hidup, kemenangan, keberhasilan selain Tuhan yang hidup, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta ini. Tuhan, pautkan hati kami hanya kepada Tuhan pencipta kami. Karena segala yang ada di dalam dunia ini semu adanya. Dan semua buatan manusia adalah mati, nihil, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pautkan hati kami hanya kepada Allah yang menciptakan kami, yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya Tuhan berkenan membuat berhasil apa yang kami kerjakan, dan itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan semesta alam. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, dan dalam pergumulan hidup yang kami alami, beri kami anugerah di sana kami boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.